Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Wa ba'du. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk mengarungi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita dipertemukan di bulan suci Ramadan ini, kita mampu untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Kita mampu untuk menjadikan hamba yang tambah bersyukur kepada Allah, karena bagian daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kita diberikan panjang umur. Doa kita yang senantiasa kita panjatkan mulai bulan Rajab, alhamdulillah dikabulkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita disampaikan dengan bulan suci Ramadan adalah anugerah yang sangat agung yang kemudian wajib kita syukuri, sehingga mudah-mudahan Ramadan kita pada tahun ini adalah Ramadan yang lebih berkualitas daripada tahun yang lalu. Ma'asyiral hadirin, mitra pendengar setia Jamaah Waqiah Nusantara, Pondok Pesantren Waqiah Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, manakala kita berpuasa, maka kita harus ingat bahwa hakikat puasa kita adalah yang akan mengantarkan kita kepada derajat muttaqin. Sebagaimana Allah telah dawuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat ini ada kata takwa yang kemudian dalam pemahaman kita bahwa takwa tidak hanya sekedar diucapkan, tapi lebih daripada itu, apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya harus berupaya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, manakala larangan-larangan itu muncul dan ada dan sudah dicanangkan, sudah ada sejak dulu, itu merupakan larangan wajib untuk kita hindari, wajib untuk kita jauhi, sehingga fa insyaallah derajat ketakwaan kita akan lebih baik, terutama di bulan suci Ramadan ini. Berbicara masalah puasa adalah bagian daripada upaya-upaya dari kita menjalankan puasa ini supaya kepribadian kita yang pertama harus atau akan mendapatkan kualitas kepribadian yang lebih daripada yang tidak berpuasa. Kualitas kepribadian yang diharapkan yang pertama adalah kualitas kepribadian yang ruhani. Ruhani kita akan lebih baik, ruhani kita akan lebih luhur daripada orang yang tidak berpuasa. Dengan berpuasa fa insyaallah resapan-resapan dari kehidupan kita, resapan-resapan dari anugerah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala akan semakin mencucur di sendi-sendi kehidupan kita, di sendi-sendi darah kita. Karena dengan berpuasa Ramadan, ruhaniyah kita akan semakin terbentuk kuat, terbentuk dengan baik. Yang kedua, di samping kepribadian secara rohani, kepribadian secara kolektif, secara sosial kemasyarakatan kita, fa insyaallah akan lebih baik. Manakala selama ini kita tidak ada peduli dengan orang lain, selama ini kita kurang empati dengan orang lain yang sedang kesusahan, maka dengan berpuasa kita merasakan lapar dan dahaga, kita merasakan bagaimana kekurangan, bagaimana kita tidak minum, bagaimana kita tidak makan,
ini secara ubudiyah, secara ibadah kita mendapatkan pahala. Lebih daripada itu, fa insyaallah dengan kita berpuasa akan memupuk semakin hari kepedulian kita kepada orang lain akan semakin lebih baik. Kepedulian kita kepada sesama manusia, baik itu sesama manusia secara ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah maupun ukhuwah insaniyah akan semakin lebih baik. Karena hakikatnya kita dibentuk di dalam bulan suci Ramadan, kawah candra di muka kita menuju kepada kesolehan pribadi maupun kesolehan sosial kemasyarakatan kita. Ibadah mahdhah kita dapatkan, ibadah ghairu mahdhah pun betul-betul kita dapatkan. Selaras antara mahdhah, hubungan langsung kepada Allah, vertikal kepada Allah, juga selaras dengan horizontal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini selaras dengan dawuhnya Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali bahwa puasa itu akan membawa kepada derajat, kepada tingkatan yang pertama adalah kesolehan secara pribadi, ruhaniyah, maupun kesolehan secara batiniyah yang itu terimplementasi kepada sosial kemasyarakatan kita yang lebih baik. Selanjutnya, puasa kita akan membawa kepada kesehatan yang lebih baik. Kalau kemudian kita tahu orang yang mau operasi biasanya disuruh berpuasa, paling tidak makan 6 jam. Misalkan seperti itu bagian daripada upaya supaya yang ada di dalam lambung ini bersih. Itu akan juga kemudian menyehatkan. Itu secara medis. Nah, dengan berpuasa Ramadan lebih daripada medis yang hakiki. Medis yang hakiki adalah medis spiritual. Medis yang secara fisikly adalah di mana sehat jasmani kita ini akan terus dipupuk karena adanya puasa Ramadan kita. Fa insyaallah ada jeda makanan yang selama ini tiap hari tiap waktu giling terus pencernaan kita, tapi dengan mulai imsak sudah kita berhenti untuk makan. Mulai diperkirakan jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya kurang lebih 11 jam lebih, hampir 12 jam kita diistirahatkan pencernaan kita. Yang asalnya giling, mesin itu terus berjalan, tapi dengan berpuasa maka ada jeda. Maka di situ detoksinasi dari racun-racun dari makanan-makanan itu akan keluar dengan sendirinya. Fa insyaallah lebih daripada itu adalah detoksinasi dari racun-racun rohaniyah yang akan membawa kepada penyakit-penyakit rohaniyah. Sehingga fa insyaallah dengan berpuasa selaras dengan dawuhnya Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali bahwa fa insyaallah di samping secara ruhaniyah, secara personality, secara personal akan membawa kebaikan bagi kita, baik secara ruhani individu maupun secara ruhaniyah, secara secara empati sosial kemasyarakatan kita terpupuk, juga secara medis pun kita akan menjadi orang-orang yang betul-betul sehat. Fa insyaallah sehat jasmani dan sehat rohani. Yang terakhir, dengan berpuasa, beribadah akan membawa kemanfaatan spiritual seseorang individu maupun secara secara komunal, secara sosial kemasyarakatan. Lebih daripada itu, dengan berpuasa fa insyaallah kita akan menduduki derajat muttaqin, derajat orang-orang yang bertakwa di hadapannya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah yang telah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan dengan kita berikhtiar untuk menggapai 1, 2, 3 hari bulan suci Ramadan menuju kepada hari-hari berikutnya akan menjadikan kualitas
kehidupan kita lebih baik daripada sebelumnya, kualitas keimanan kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya, dan kualitas kesehatan spiritual maupun kesehatan jasmaniah kita akan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Dan mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaras dengan dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, rawahul Bukhari. Yang dalam pengertian kita, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata karena mengharap ridhonya Allah, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, mudah-mudahan capaian daripada itu betul-betul dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya, yang telah lalu, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fa insyaallah keluar dari Ramadan kita menyandang menjadi orang-orang yang fitrah hakiki di hadapannya Allah Subhanahu wa taala dan di hadapannya manusia. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.